Swipers, kemarin kita sudah kenalan dengan rematik dan salah satu jenis penyakit dari kelompok rematik autoimun. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas penyakit paling sering dijumpai dari kelompok rematik degeneratif yang katanya sih penyebabnya gara-gara mandi malam. Bener nggak ya? Yuk cek faktanya bersama aku, Apoteker Yulia Nur Ulfa, hanya di Pharma Kepo, kepoin habis farmasi. Osteoartritis atau OA adalah jenis penyakit yang paling umum terjadi dalam kelompok rematik degeneratif. OA terjadi ketika tulang rawan yang melapisi ujung tulang di sendi mengalami kerusakan dan aus, sehingga menyebabkan gesekan antar tulang. Kondisi ini umumnya mempengaruhi sendi-sendi seperti lutut, pinggul, tangan, dan tulang belakang. Gejala yang dirasakan paling umum adalah kekakuan, terutama pada pagi hari atau setelah istirahat dan nyeri yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Osteoartritis umum terjadi pada usia lanjut, tetapi juga dapat terjadi pada usia muda akibat cedera atau faktor resiko tertentu lainnya. Penyebab pastinya masih belum diketahui, tapi ada beberapa hal nih yang bisa menjadi faktor seperti penuaan, genetik, cedera sendi, kelebihan berat badan, dan aktivitas fisik yang berlebihan. Lalu, bagaimana dengan informasi kalau ada faktor lain seperti mandi malam bisa bikin kaku sendi? Beneran nggak ya? Nah, informasi tersebut termasuk hoax ya Swipers alias mitos. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo, dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi yaitu Bapak Handono Kalim menegaskan bahwa belum ada penelitian yang membuktikan bahwa sering mandi malam ini dapat menyebabkan rematik di kemudian hari. Namun, terkadang mandi malam menggunakan air dingin dapat membuat otot terasa kaku ya Swipers, terutama jika seseorang tidak tahan dengan dingin. Terus apa nih bedanya osteoartritis dan rheumatoid arthritis yang sudah dibahas di episode kemarin? Walaupun sama-sama artritis ya. Nah, ini dia bedanya antara rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Untuk kasus osteoartritis, ada beberapa pilihan terapi yang dapat direkomendasikan oleh apoteker. Pertama, terapi non-farmakologi. Seperti terapi fisik, terapi okupasi, fisioterapi, dan olahraga ringan. Juga perubahan gaya hidup seperti penurunan berat badan dapat membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsi sendi. Kedua adalah terapi farmakologi. Perlu ditekankan bahwa terapi farmakologi ini bertujuan untuk meringankan gejala dari OA-nya ya, bukan menyembuhkan. Terapi farmakologi dilakukan dengan penggunaan obat-obatan yang sesuai dengan tingkat keparahannya. Pada osteoartritis ringan hingga sedang dapat memberikan acetaminophen kurang dari 4 gram per hari, lalu bisa juga diberikan dengan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID atau OAINS. Dan pada osteoartritis untuk ringan hingga sedang ditambah resiko pencernaan dapat diberikan acetaminophen kurang dari 4 gram per hari, lalu ada NSAID topikal atau OAINS topikal, dan obat antiinflamasi non-steroid non-selektif ditambahkan dengan gastroprotective agent. Karena obat antiinflamasi non-steroid yang non-selektif ini punya resiko untuk mengiritasi lambung. Yang terakhir adalah dengan penggunaan COX-2 inhibitor atau inhibitor NSAID selektif. Pada OA sedang hingga berat ditambah pembengkakan sendi, aspirasi dapat diberikan NSAID plus glukokortikoid intraartikuler seperti triamcinolone 40 mg dan penggunaan tramadol 200 hingga 300 mg dalam dosis terbagi. Lalu bisa digunakan juga terapi tambahan seperti asam hyaluronat sebagai pelumas sendi. Terapi yang ketiga menggunakan injeksi kortikosteroid dengan memberikan langsung ke sendi yang terkena untuk mengurangi peradangan dan nyeri. Nah, kesimpulannya, walaupun OA ini menimbulkan rasa nyeri yang mirip dengan gejala asam urat, namun osteoartritis ditandai dengan kehilangan tulang rawan sendi secara bertingkat, sehingga berbeda ya dengan nyeri pada asam urat yang ditandai dengan peningkatan kristal asam uratnya. Meskipun osteoartritis tidak dapat dicegah sepenuhnya, tapi Swipers bisa mengurangi resiko atau mencegah perkembangan lebih lanjut dengan menjaga berat badan yang sehat, aktivitas secara fisik, melakukan pemanasan dan pendinginan untuk menghindari cedera sendi.
Nah, semoga Swipers sudah mengenal OA dengan baik dan nggak tertukar sama asam urat ya. Nah, kalau Swipers pengen tahu lebih banyak tentang asam urat, jangan lewatkan episode selanjutnya ya. Yuk gabung di SwapRx, komunitas nomor 1 untuk para farmasis. Karena di aplikasi SwapRx banyak CPD dan webinar ber-SKP gratis loh Swipers. Segera download aplikasi SwapRx di Google Play Store dan App Store. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya Swipers, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwapRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya Swipers. Farma Kepo, kepoin habis farmasi. Swipe RX.